Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Tentu dengan suasananya lebih menyenangkan ya. Walaupun malam ini malam terakhir, tapi bukan akhir segalanya ya. Kita masih bisa ketemu lagi di sesi-sesi lain bila mana nanti diperlukan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lebih detail membahas bagaimana finishing dari pembuatan konten yang bisa kita akseskan ke media sosial, baik dalam bentuk JPEG ataupun dalam bentuk video. Dan bagaimana konsep menata video itu per slide nanti bisa koneksi sehingga bisa dimaksimalkan mau berapa detik perpindahan antara slide dan lain-lain. Yang mana pada kesempatan kali ini memang saya menghendaki semua bisa hadir sehingga ada oleh-oleh yang mungkin bisa diterapkan ya, setidaknya pelan-pelan, step by step. Saya yakin tidak serta-merta 3 pertemuan itu cukup. Kita tetap butuh totalitas. Di guru TK saja yang kemarin banyak sekali yang minat, ini baru kita motivasi dan sudah mulai list pendaftaran masuk sekarang sudah mulai bergerak. Jadi semua orang sekarang memang bergerak membutuhkan PowerPoint. Planning saya memang tidak hanya untuk lembaga kursus, baik nanti untuk guru SD, guru TK, guru PAUD, kemudian guru SMP, SMK, dosen, itu juga akan kita sasar coba ke sana arahnya. Karena kalau sekarang semua mulai beradaptasi, lebih adaptable dengan PowerPoint, maka semua jenis desain bisa tergarap dan bisa terselesaikan secara totalitas menggunakan hal yang sederhana dengan PowerPoint, tanpa harus berpikir belajar desain Corel, Photoshop, atau bidang-bidang desain yang lain. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya langsung izin share screen ya, Bapak Ibu. Langsung saya tampilkan beberapa desain yang sudah saya siapkan. Nah, di layar laptop Bapak Ibu semuanya bisa dilihat editing saya yang ini mau tak launching sebentar lagi ya. Jadi mungkin nanti untuk menggait para kelas-kelas umum yang belum bisa tergait ketika harus online, mereka susah banget untuk daftar online, mintanya besok-besok saya nunggu offline. Nah, kan nunggunya kapan, nggak ada selesainya. Nah, kita coba membuat promosi kursus gratis nanti ditambahi masa pandemik COVID-19. Nah, nanti kemasannya kursus gratis ini, kursusnya memang biayanya gratis aja. Nah, tapi nanti mereka itu akan kena biaya pada pendaftaran dan kena biaya pada ujian. Nah, masalah. Biaya sedikit nggak apa-apa, misalkan cuman jalan berapa puluh ribu misalkan, tapi kita butuh banyak orang yang mulai mengenal dengan sistem kursus online yang kita jalankan. Karena kita udah kehilangan banyak banget siswa. Siswa yang SMA saja kemarin pelayaran, hampir ratusan siswa yang mau masuk ke tempat kita itu gagal gara-gara memang COVID-19 ini. Sehingga kita terus pendekatan mencari solusi terbaik. Sampai kemarin saya menanyakan, adakah siswa-siswa yang sudah punya laptop? Ada, berarti tinggal mereka kita guide dengan menariknya promosi kita online. Nah, begitu daftar, terus kita buatin grup, nah baru kita jelasin mekanisme pelatihannya di situ. Dengan apa? Konten ini kita sebarkan ke anak-anak sekolah. Mungkin bahasa mungkin mau menarik lagi ya memang dibantu atau mungkin gratis dengan pendampingan soft skill training atau gratis public speaking, nah, macam-macam lah pokoknya. Menu-menu yang bisa kita sajikan ke sana. Atau gratis pendampingan menuju pekerjaan. Nah, anak-anak sekarang kan sukanya yang gratis, yang bonus lah itu suka-sukanya kayak gitu. Kita coba bentuknya konten seperti ini. Nah, ini saya kali ini tidak berbicara tentang cara mendesainnya, nanti cara mendesainnya di sisi lain, tapi bagaimana menyiapkan setiap slide itu
sudah berdurasi setiap detiknya. Nah, ini kan sudah ada 7 slide. Sebenarnya 6 slide cukup ini. Ini cuma terima kasih ya, 6 slide. 6 slide kalau kita perhitungkan sekitar 1 menit kan lumayan untuk kita posting. Atau kalau mau singkat lagi, memang dipercepat. Di mana mempercepatnya ketika kita mau mempercepat antar slide, itu ada di transition-nya di sini. Berarti ketika kita mau membuat video ini tayang dengan urutan dari 1 sampai 7, berarti yang menunjukkan nanti urutan di sini bagian ini. Ada perpindahannya dulu, perpindahan antar slide itu harus menunjukkan ada animasinya dulu. Saya menggunakan push ini ya, animasinya sudah tertera di sini ada. Kalau ada tanda bintang di samping slide itu ada di bawah angka, itu menunjukkan bahwa dia sudah ada transition-nya di setiap angka ya. Bapak Ibu bisa melihat kan di bawah angka 1 itu ada bintangnya. Nah, itu menunjukkan bahwa itu sudah ada transition-nya. Kemudian yang kedua itu kita melihat di samping kanan ini ada on mouse click. Nah, kalau ini masih terchecklist, maka slide ini tidak akan berjalan sesuai dengan rute kita dari slide 1 ke 2 perpindahannya. Tapi kita pindahkan ke after dengan durasi berapa detik di sini, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya lebih identik dengan judul, kita bedakan dengan yang bawah. Yang bawah ini kan 555. Ini karena memang dia harus melihat judul agak lama, sama programnya agak lama, kita durasikan berbeda di bagian 2 slide ini. Jadi kita bisa menentukan sendiri seberapa detik tayangnya slide 1, slide 2, itu tergantung settingan kita. Sehingga kalau kita melihat promo-promosi di Instagram, di Facebook, itu kan ada yang cepat banget, Bu. Tek pindah. Nah, ini kita dibuat 1 menit aja tayang, terus tek. Jadi hanya 30 detik sudah selesai tayangannya. Nah, ini diatur di sini. Yang penting semuanya harus dikontrol, jangan sampai ada yang tercentang di on click-nya. Di bagian transition sebelah kanan itu menunjukkan ada pilihan checklist. Yang harus kita buang adalah on click-nya pakai mouse. Berarti dia kalau nggak diklik nggak jalan. Ini yang pengaturan antar slide. Ini yang slide ketiga sampai ke bawah semuanya menggunakan aturan 5 detik perpindahan slide-nya. Kalau yang atas karena ada program inti, di sini adalah inti dari penyampaian pesan, kita buat durasinya agak lama. Karena mereka pasti membaca di sini 4 program yang bisa diakses untuk kursus yang gratis. Nah, bahasanya bahasa anak-anak sekarang aja yang nggak terlalu rumit, bahasa yang terlalu berbahasa basi, ini langsung 4-nya tak buat besar. Nah, ini desain-desain yang justru malah harus dibaca di sini Bapak Ibu. Coba kalau nggak desain seperti ini cuman 1 baris 4 program itu biasa dilihat nggak enak, Bu. Tapi begitu desain ada 4-nya seperti ini, ada programnya seperti ini, ada ini seperti ini kan lebih asik dilihat. Apalagi di sini ada option 1, option 2, option 3. Sebenarnya juga 1 dot cukup ini, angka 1 cukup. Tapi kalau kita kasih tambahan-tambahan sentuhan biar ini lebih menarik, ini lebih orang membaca itu langsung, bagus ini. Jadi belum harapan kita yang mau kita inginkan adalah dari indikator keberhasilan kita posting ini 1 desain menarik, yang kedua cepat closing. Nah itu yang mau kita tuju arahnya ke situ. Jadi kalau memang nanti kita punya kesempatan diberikan umur panjang bisa ketemu ke Bandung, Bapak Ibu menyiapkan bahan, saya datang ke sana 1 hari 2 hari sampai betul-betul jadi kontennya, Ibu langsung posting. Nah itu. Kalau mau betul-betul totalitas seperti itu hasilnya. Ini sebagai istilahnya ya support awal lah ya Bu. Support awal Ibu melihat, oh ternyata PowerPoint keren tampilannya. Oh ternyata simple untuk dibuatnya. Nggak perlu rumit-rumit kayak Corel sama Photoshop itu. Nggak kayak yang lain-lain itu. Ibarat kata kalau kita mau belajar video kan harus pakai Filmora atau Adobe Premiere Pro yang begitu rumitnya. Nah ternyata pakai PowerPoint cukup. Kalau hasil video PowerPoint itu tinggal save as. Atau di sini ada fasilitas, kalau di 2019 ekspor video. Yes, udah selesai itu Dok, kalau yang di PowerPoint. Nah, yang menjadi akan lama adalah
men-setting setiap poin-poin per kata, per menu, itu yang lama. Jadi tadi masalah jarak antara slide 1, slide 2, slide 3 sampai slide terakhir ini ya. Sudah ada aturannya 10 sampai ini dan ada narasi ada transisinya semua. Nah, sekarang yang berikutnya adalah tentang animasinya. Nah, ini yang mungkin agak bisa dikatakan agak rumit ya. Animasinya kalau kita klik animation pen, nah ini yang lumayan bikin rumit. Yang sebelah kanan ini ada tool animation pen, di mana pergerakan setiap tulisan ada di sini. Online keluar pertama kali. Nah, setelah itu keluar gratisnya. Masa sih keluar sebagai berikutnya. Terus gambar COVID, ya ini COVID juga keluar setelah ini. Kalau di rumah saja ini keluar secara otomatis, rutinitas gerak-gerak terus. Lip gitu. Terus ini juga gerak-gerak, ini ada kuning-kuning-kuning, ini berarti bergerak. Ini bergerak rutin. Nah, berarti animasi ini juga harus diperhatikan per item. Coba saya play 1 kali play, coba. Ini saya play. Kursus online keluar, gratis keluar, masa sih keluar. Putaran tetap jalan, terus di atas lip di rumah aja, baru berjalan setelah 8 detik. Baru programnya keluar. Nah, ini ada fasilitas pergerakan-pergerakan animasi yang bisa kita buat dengan menggunakan ini putaran-putaran yang ada di SEP. Sehingga layarnya tidak monoton. Bentuk layarnya tidak monoton. Jadi yang tidak kalah pentingnya, Ibu menyiapkan gambar bahan yang mau dijadikan konten, misalkan program kursusnya apa, bidang kursus ya, terus kemudian foto-foto yang mau dijadikan tema, kemudian nama, judul kontennya, misalkan kursus gratis atau kursus paket 17-an, kursus Kartinian, ada tema yang cukup bisa diambil oleh publik ya, bisa menggelitik itu temanya. Kursus khusus bagi yang bagi yang ulang tahun hari ini misalkan, silakan mendaftar di Elmuna, misalkan kayak gitu. Atau mungkin khusus bulan Agustus yang daftar minggu ini, ya itu. Itu ada temanya. Terus nanti narasinya bisa diketik di Microsoft Word dulu. Bentuk-bentuk narasinya, isinya diketik di Word dulu, baru nanti dilakukan perpindahan di PowerPoint, sehingga Ibu tidak lama-kelamaan mikir desain, mikir narasi, mikir nulis. Nah, itu yang bikin lama. Jadi, kalau mau buat seperti ini ya bagusnya nyicil dulu, membuat draftnya dulu. Sehingga begitu masuk ke PowerPoint, slide 6 slide, langsung tinggal copy paste dari PowerPoint, dari Word. 1, 2, 3, dikasih sampel dulu. Ya, kayak gitu. Gambar-gambarnya juga gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, ibarat kata kayak orang mau lomba, saya dikasih lomba sama teman-teman guru dari SMP atau mungkin SMA yang mau lomba, dia sudah nyiapin bahan, Pak, nanti ini yang slide 10, isinya foto-foto slide 10. Untuk video ada di slide nomor sekian. Jadi sudah dibuat konsepnya seperti itu, mempermudah. Nah, ini. Nah, nanti yang mereka akan fokus ini pada di sini, ada di fokus di slide kedua. Programnya apa saja, maksudnya mereka harus melototin yang ini nih, nanti yang bagian ini. Itu. Nah, dari sinilah mereka langsung punya inisiatif, masa ya gratis online, dia langsung nanti menanyakan di bagian closing akhirnya. Akhirnya dia chat ke kita. Nah, baru dijelasin dengan syarat apa nanti. Kalau gratis dengan syarat gabung di Instagram, follow Elmuna Kebumen. Nah, yang kedua adalah dengan cara gabung di grup yang sudah kita siapkan linknya. Jadi kita buat kerangka membuat cara bahasanya yang buat tempatnya dulu. Begitu masuk semua, baru kita kombinasikan dengan istilahnya kasih semangat buat mereka ketika gabung semangat kumpul di grup. Nah, nanti ini model-model yang mau saya lakukan, mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan seperti itu, silakan. Jadi
karena semuanya udah pakai WA ya buat WA terus salin link, nanti pasti ada yang tanya, nah siapkan link itu. Cara gabungnya persyaratannya bagaimana? Dengan cepat kita silakan gabung ke link, kedua follow Instagram. Nah itu. Setelah persyaratan itu tinggal nanti habis ini apalagi silakan mempersiapkan persyaratan harus sambil menunggu grup sampai memenuhi target misalkan. Jadi di sini cara pengaturannya di sini yang bikin agak lama, dan agak ribet memang di bagian animasinya. Karena ini kalau banyak ini yang baris kedua, slide kedua, Bapak Ibu bisa perhatikan, satu poin saja di sini saya blok, itu rombongannya berapa ini? Ya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 animasi. Berarti kalau 8 animasi per menu ini, 8 kali 4 ini. Belum tambah ini 1, 2. Jadi ini sampai ke bawah panjang banget. Nah ini yang nanti bikin, memang butuh kalau pas lagi ketemu bisa praktek diajarin kiat-kiatnya di sini. Ini menandakan bertangga seperti ini, artinya apa? Ketika ini keluar pertama kali, berarti bagian ini yang keluar pertama kali, kotak di paling depan. Terus next yang ini kedua. Jadi dia nggak ketemu. Kalau ketemu berarti nanti keluarnya bareng. Ini tujuannya berarti ini bergantian keluarnya. Kotaknya di sebelah sini, lebih ke kanan, lebih ke kanan, lebih ke kanan. Berarti dia bergantian, zigzagnya ada. Nanti ada yang selentas satu kelihatan, ini misalnya ada yang geser satu, menitannya, detikannya kelihatan. Nah, kemudian cara mengkompres videonya atau mengekspor videonya dengan cara kita klik ya save bukan save maksudnya ke export ya. Kalau yang Office 2010 sama ya, tetap terus kemudian create video. Ya, create video, kemudian di sebelah kanan ada pilihan untuk mau berapa pikselnya kita. Tapi ini ada tanda bintang, biasanya berbayar kalau bintang, takutnya berbayar. Kita pakai yang biasa saja, yang Full HD sudah bagus, ini paling bagus. Yang HD. Nah, terus kemudian kita pilih create video. Nah, setelah create video, baru kita tulis judul promo ini. Nah, ada kata-kata promo di depan. Promo. Misalkan. Promo kursus online gratis. Yang simpel aja, nggak usah panjang-panjang. Nah, di bagian inilah save tipenya yang harus Bapak Ibu perhatikan. Di bagian inilah yang menentukan nanti mau di-share kemana ini video. Kalau menggunakan Windows Media Video, berarti ini tidak relevan, tidak siap di-upload ke sosial media. Dia nggak bisa, yang dia bisa upload adalah yang MP4 video. Nah, tetapi pilihan ini kalau di 2010 itu tidak ada. Adanya cuma Windows Media Video. Pilihannya cuma satu. Yang sudah ada itu di Office 2016, 2019 sudah ada MP4-nya. Nah, tetapi permasalahannya adalah ketika kita menggunakan MP4, saya sudah ada 5 video yang saya ekspor, ternyata ada bercak-bercak setiap video. Jadi tidak celing gambarnya. Sudah berulang kali apa yang menjadi problemnya, memang saya lagi pecahkan coba kenapa permasalahannya. Itu. Tapi kalau menggunakan Windows Media Video, ini gambarnya celing banget hasilnya. Nah, PR-nya adalah, nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara mengkompres dari Windows Media Video menjadi dikompres online, itu menjadi MP4. Itu solusi paling oke, paling seperti itu. Karena kalau dikompres dibuka di Filmora, Ibu tidak mesti ketemu Filmora punya. Tapi kalau langsung Ibu ketik kompres WMV to MP4, enter, Ibu buka filenya, kompres, tunggu sebentar, jadi itu. Nah ini coba saya tetap kompres sambil menunggu ya. Ini tetap saya save as menggunakan dua tipe.
Coba yang MP4 biar Ibu nanti tahu, Bapak Ibu tahu kenapa kok bercak-bercak. Nah, tuh. Ini tak masukin ke picture aja. Video, masukin ke video. Ke picture. Ini nggak ada temennya ini. Saya save, udah. Sudah, tinggal menunggu proses di bawah. Ini ada creating video promo kursus online gratis. Nah, kita bisa untuk apa-apa yang lain nanti. Bisa untuk yang lain. Sehingga nanti kalau sudah MP4, harapan kita memang kan langsung play, bisa langsung posting ke Facebook, Instagram, status, dan lain-lain. Tapi kalau pecah-pecah kan hasilnya nggak, kualitasnya kurang bagus kan juga jelek nanti hasilnya. Kita harus mengoptimalkan hasil juga. Nah, kalau memang belum ada solusinya ya solusi paling itu ya pakai yang WMV dulu. Nanti dikompres. Ini masih berproses. Sambil berproses, coba saya tutup dulu biar saya jelaskan yang lain sambil menunggu. Sambil berbagi kiat saja di sini. Berbagi kiat. Ini zaman desain yang pas untuk lomba itu saya masih belum semaksimal sekarang ini untuk penguasaan desainnya ini. Era saat ini memang paling sederhana itu kalau programnya kita banyak itu memang kita buka per item seperti ini desainnya. Karena sekarang orang enggan sudah tidak jarang yang memilih langsung ambil paket seluruhnya. Gitu. Kita juga punya paket seluruhnya, tapi kita juga menyiapkan menu-menu tambahan lagi yaitu menu desain brosur yang kecil-kecil untuk setiap orang tanya programnya apa, bidang desain, berarti kirimi yang desain. Bidangnya apa ini? Walaupun kita punya brosur yang satu kesatuan. Jadi untuk memudahkan untuk mengeksekusi saja gitu. Jadi ini udah kita terapkan. Kita terapkan. Jadi nanti silakan Ibu sudah yang mulai bidang-bidangnya banyak, ada beberapa jurusan, itu diklasifikasikan masing-masing saja. Misalkan bidang bordir, misalkan, terus kemudian ada menjahit, nah itu diperjelas satu item saja. Tapi nanti dikasih link langsung. Dikasih link. Itu sebagai solusi karena memang eranya sudah era digital dan era mobile, anak-anak sekarang pegang HP ya, bagaimana itu dibuka di handphone langsung kelihatan, wis menarik tampilannya. Sehingga sering saya hanya posting tulisan sekotak itu, misalkan promo kursus mengemudi paket Ramadan, misalkan yang paket murah 250.000, saya bisa sampai malam masih nungguin orang chat semua, nanyain terus. Padahal cuma brosur sederhana, brosur kecil, tapi hasilnya maksimal gitu. Sampai malam sampai pagi tiba-tiba ada orang tanya nomor rekening dan lain-lain, itu ya closingnya di situ, menangnya closing di situ. Nah, karena memang promo saat ini memang kita harus tahu kondisi eranya, kita harus mengerti karakteristik pelanggan, orang pengen praktis, orang pengen yang unik. Nah itu. Jadi kalau kita menggunakan pola-pola lama ya nggak bisa. Itu. Apalagi cuma brosur hitam putih terus apa tulisannya, sudah orang nggak menarik, itulah nggak menarik gitu. Ini sudah selesai, coba tak cek. Berarti kalau selesai saya masuk ke picture. Nah ini udah jadi nih bentuknya, udah MP4 ini tipe filenya. Size-nya cuma 30 mega, kecil. Coba saya play. Nah, saya screenshot dulu. Nah ini sudah tampil. Coba ada bercak-bercaknya apa enggak? Coba dicermati ya. Kalau lolos berarti ini doa Bapak Ibu hari ini nih. Kalau lolos sensor ya betul-betul hari ini bening. Berarti memang karena sesuai dengan semangatnya Ibu hari ini, Bapak Ibu semuanya. Kita coba pergerakannya. Ini kebetulan yang saya kompres itu non suara. Nah itu kayak gitu tadi Bu, pecah kan?
Ada bercak-bercaknya tadi perpindahannya. Padahal ini non suara loh. Saya biar nggak terlalu. Nah itu ada bercak-bercak kayak pikselnya kurang. Nah itu beribit. Nah, itu udah tetap masih ya. Jadi saran saya nanti tetap pakai WMV saja, terus dikompres. Nah sekarang kalau pakai WMV, tujuannya saya tidak pakai suara biar cepat prosesnya. Kalau pakai suara lebih lama lagi konvertnya. Karena ada track suara. Nah itu beribit. Nah orang mengira bahwa kata kayak gini ini bukan PowerPoint kalau nggak terbiasa. Dikira pakai aplikasi lain, padahal pakai PowerPoint. Nah, baik, sekarang itu tahu nanti kompresnya nanti coba ini dulu. Tak carikan file yang WMV dulu. Nah ini yang WMV nih, animasi mengisi form online. Ini masih WMV nih. Coba saya tunjukkan ke arah convert. Nanti bisa dicatat Bu, ini convert. Nah, kata kuncinya adalah convert WMV to MP4 online. Jadi ini kalau tidak relevan dengan MP4, semua dari tipe kalau nanti bukan WMV, tipe lain juga bisa langsung ke MP4 online. Jadi kita nggak perlu ini, klik, nah nanti kita pakai yang WMV to PM4 convert U WMV to MP4. Nah ini yang free online ini, yang ini. Ya, kita klik yang bagian atas. Nah, ini ada add file. Nah, kayak gini simple kok Bu, nggak rumit kok. Cuma hanya ibarat kata kalau kita lagi pengen butuh bahasa Inggris, pengen kita terjemahkan, berarti kita mencari translate gitu aja. Jadi bukan program yang harus dipikir dalam, enggak. Ini cuma hanya untuk memindah convert saja. Tapi Ibu juga perlu tahu, karena memang di Office 2016 juga masih seperti itu. Kalau saya nyoba pecah-pecah sama. Kalau 2010 ajarnya PMV, ya, jadi kan solusinya seperti ini. Ini ada nomor 1, urutannya nomor 1, namanya Zamza di sana. Nomor 1, nomor 2, ini pilihan tipenya, nomor 3 convertnya. Saya add filenya coba sekarang. Terus tahu dulu yang WMV yang mana. Tipe filenya kan ada Bu di sini Bu. WMV file, nah ini. Di detail dulu. Kok muncul di sini ada WMV. Coba kita klik. Nah ini kita open. Nah ini udah checklist lolos. MP4 checklist lolos. Nah kita langsung convert now. Ya ini berproses yang sebelah ini. Nanti selesai, terus kemudian download. Udah seperti itu aja. Jadi tidak ada ribet-ribetnya. Yang penting tahu kata kuncinya Bu, masuknya. Karena suatu ketika saya yakin akan berhadapan dengan ini. Oh, filenya nggak bisa dibuka di YouTube, filenya nggak bisa diekspor ke WA, diklik filenya ada, tapi dimasukkan nggak bisa. Jadi kalau saya ada filenya WMV, saya klik, kemudian share ke WA, nggak bisa ternyata. Itu prosesnya. Pokoknya nanti ada di sini ada
download terus nanti ada muncul di bawah ini prosesnya. Nanti mungkin selang kita sampai habis lebaran mungkin ada yang mencoba mengurutkan buat video terus nanti kita digrupkan jadinya seperti ini ya, mungkin akan lebih ke arah praktek-praktek seperti itu. Walaupun cuma 3 slide nggak apa-apa Bu mencoba. 3 slide ada fotonya terus terus per slide animasinya terus kemudian transitionnya dibuat 5 detik nggak apa-apa, 3 slide coba gitu. Di save. Kalau cuma tiga slide itu tinggal di convert cepet itu udah. Kalau cuma 3 slide di save as juga cepat, save as video. Coba sambil buka ini ya, Facebook. Nah, di sini biasanya kan ada video, terus kemudian kita buka. Nah, kalau coba yang dari 2019 hasilnya seperti apa, saya coba kalau pakai WMV file, mau nggak 2019 ini hasilnya? Atau hanya yang WA saja nggak mau, coba ini tak coba ini. Ini masih WMV, open. Berarti kalau dari ini bisa ini. Jadi tidak semuanya menolak. Berarti ini kalau di Facebook masih bisa, masih WMV pasti bisa diterima ini. Yang penting begitu di insert tampil di sini. Kalau kosong terus di insert berarti nggak mau. Ini biar sambil convert saya tak ini dulu stop screen. Sambil menunggu convert saya tak tunjukkan cara pembuatan desainnya. Nah, ini misalkan ini dari awal lembar kerja kosong, saya mencontohkan misalkan membuat desain per program. Ini ada modelnya kertas kosong seperti ini, bisa langsung buat kotakan saja sederhana Bu. Misalkan di sini. Langsung desain, insert di sini pertama kali, kemudian buat rectangle ya, terus buat kotak, kira-kira aja dulu. Desainnya kayak gini aja. Nah, terus kotak ini yang sederhana nggak rumit-rumit. Ini kotak ini kita hilangkan shape outline-nya di 0, biar nggak ada bergarisnya. Nggak usah dilekuk-lekukin biar Ibu nggak terlalu rumit ya. Terus kita rubah warna fill-nya, warna-warna yang seperti ini. Nah, terus kemudian kita ngambil background-nya. Klik kanan, format background. Kan udah langsung dapat poin ini kalau picture-nya. Picture insert. Nah ini kalau yang di Office bawahnya nggak ada kayak gini. Kalau yang Office 2019 ada insert picture from file, ada online picture, ada from icon. Ini online semua yang bawah ini. Nah kalau ini file yang ambil dari komputer. Nah, terus ini biar kita butuh hanya background-nya saja, ini diturunkan lagi nih daunnya. Boleh di setting ini. Oh, itu ini dinolkan lagi. Ini nol semua, harus nol semua ini. Nol, ini nol biar. Nah, atau mau diperlihatkan daunnya nggak apa-apa di sini. Nol semua udah ini. Nah, udah ada background-nya. Nah, sekarang kita tinggal ngambil gambar dari luar. Ambil dari komputer.
Misalnya ini kursus menjahit, berarti Ibu ambil gambar kursus menjahit. Tinggal gambarnya mau dibuat transparan atau mau dibuat biasa. Kalau biasa nanti disusun kotak-kotakannya. Ini karena pikselnya agak tinggi ya, proses masuknya agak lama. Karena ini editan Photoshop ini. Nah, terus kita masukin ke sini, kecilkan. Nah, kita masukin ke sini. Nah, terus saya nih kasih alamat di sini atau boleh ambil alamat atau ngambil tambahan-tambahan menu di sini. Kita tambahin di insert, kemudian save yang bagian ini yang menghadap ke atas rectangle tapi yang top corner rounded. Ini yang bagian rectangle ini. Kita klik, ya bentuknya seperti ini. Terus kita putar yang oranye ini kita klik Bu biar bentuknya. Nah, kita geser biar bentuknya lebih oval. Habis itu kita rotasi bentuknya biar rotasinya mendatar seperti ini. Baru kita geser ke sini. Nah, kita masukin separuh halaman, nggak apa-apa ini. Nah, ini nanti untuk menulis link bit.ly-nya, pendaftarannya. Kemudian, no line sama kita kasih warna fill-nya. Warna fill-nya saya kasih warna oranye. Terus biar bagus, kita kasih bayangan. Berarti kalau editing shape, ada di sebelah sini semua. Shape warna ini, kemudian warna garis, efek shape-nya. Kita buat shadow-nya, tapi sebelah kiri bawah. Arahnya di sini. Karena kalau kanan keluar area, karena batasnya ke kanan ini. Klik langsung, berarti ini udah ada bayangannya. Nah, itu ada bayangan tipis. Kemudian warna kuning ini, biar tidak kuning-ning, nah, kita kasih gradient fill-nya. Nah, kita pilih di bagian ini yang dark variation, warna yang kita bisa pilih, ya misalkan saya pengen warna yang gelap yang di bawah. Nah ini, atau di sebelah kanan ini warnanya, gradiasinya seperti ini. Kalau pengen kelihatan lagi, kasih warna putih pada garisnya. Kalau kurang kelihatan, berarti garisnya ditebalkan lebih naik lagi ke sini. Nah, sehingga kalau kita nanti lihat tampilannya di layar, ini ada tampilan seperti ini. Nah, nanti misalkan ini mau seperti ini dikasih alamat sama nomor telepon misalkan pembuatannya. Nah, jadi ada logo apa namanya? Log ya, lokasi, logo lokasi cari aja di ini bisa. Logo lokasi berarti kalau di Office 2019 bisa ada di icon enggak, coba kita cari biar nanti ada gambaran. Lokasi log berarti kan. Yes. Nah, ini ada ini. Klik insert. Nah, ini. Sudah ada. Berarti kan bisa kita masukin ke situ. Kita tinggal rubah. Nah. Warnanya tambahi yang warna kuning yang lebih cemerlang. Coba. Nah, terus kasih bayangan. Reflection misalkan. Nah, nggak kelihatan. Kasih shadow. Atau tambahkan bentuk yang nggak bisa nih. Ternyata pecah kalau dibuat seperti ini. Berarti cukup ya, biar kelihatan. Jadi kalau lokasi-lokasi sekarang bukan tulisan alamat ini terus ditulis alamat isinya bukan, tapi ada gambar seperti ini Bu. Karena brosur-brosur sekarang udah seperti itu. Nah, terus kita bisa nanti ngambil link bit.ly, kita ngambil bit.ly-nya. Taruh di sini. Ini kurang, tambahkan ke depan.
Nah, ini sederhana, cuman kotak, nggak usah dilekuk-lekukin. Kalau dilekuk-lekukin, Bapak Ibu susah mengikutinya. Ini setengahnya, jadi kan udah oke. Berarti tinggal kita mengambil jenis paket kursusnya. Nah, misalkan di sini saya kasih kursus online, gratis misalkan. Nah, cara ngeditnya bagaimana? Nah, ini cara ngeditnya. Nah, berarti ini lebih dominan, Bu. Ini di sini harus lebih dominan judulnya. Ini aslinya, editingnya ada, yang ini kan belum diedit, Bu, bagian bawah. Kita coba satu kasih sampel, yang atas sudah jadi, yang bawah masih mentah filenya. Kalau urusan teks, berarti Ibu ada di sebelah kanan. Urusan teks ada di sebelah kanan. Bagian text fill, text outline, text effect. Kita masuk ke shadow, terus kemudian shadow option. Nah, ini ada dua format shape, satu set option, yang kedua text option. Kalau urusan teks berarti kita harus pindah ke kanan dulu, teks. Kalau urusan shape, kotak, oval, dan lain-lain di sini. Harus dipindah-pindah dulu posisinya. Nah, sampai kita merubah, loh posisinya di teks, dia nggak akan berubah. Ini. Harus di text option, kemudian kita shadow, milih yang bawah kanan shadownya. Ini udah ada bayangan, tipis. Nah, terus kemudian kita milih glow. Glow itu untuk blurnya belakangnya, Ibu. Ini udah ada pilihan, di glow-nya kita pilih yang nomor 3 di sini. Di bagian AAA ini yang 3. Kalau yang bawah itu tebal banget, ini yang kedua. Yang ketiga ya, yang keempat yang tebal. Tinggal pilih warna glow-nya, ini dominan warna apa, kalau ini putih, mau dikasih warna hitam nggak apa-apa. Tapi pengaturan seberapa tebal ini di bawahnya. Ini color-nya, ini size-nya, ini transparansinya. Kalau biar nggak transparansi, kita nolkan saja nih. Maju. Nah, otomatis gelapnya lebih jelas. Nah, blurnya tetap blur. Nah, tinggal ini size-nya mau berapa tebal. 10 apa 11 dikurangi, makin tipis. Nah, ini. Permainannya di sini. Mau seberapa butuh kita, misalkan 10 lah, 10. Kemudian warnanya, warna fill-nya, nah ini warna fill-nya coba kita ganti gradient. Jadi tulisan ini bisa dua warna. Gradient otomatis di sini ada gradient stop, kita hapus, cuman dua saja, dua warna, klik di sini, kemudian kita ganti warnanya. Misalkan kuning, bawahnya putih. Nah, cuman kita mengendaki atas sama bawah. Nah, untuk kuning sama warna lain, coba warna merah. Nah, ya, close. Jadi ini sudah jelas lah. Sekarang tinggal nama judulnya programnya ini namanya. Tapi kalau nama programnya nanti kita buat nama programnya berbagai macam program. Misalkan di sini saya membuat 3 logo Microsoft Word, Excel, PowerPoint misalkan. Berarti nah program ini nanti kita sebagai acuan. Kalau ini terlalu besar, kita kecilkan bareng-bareng tapi sambil menekan shift. Jadi biar bentuknya enggak beda-beda, tekan shift, kecilkan bersama-sama. Sehingga ukurannya bisa ini. Nah, ini programnya kita samaratakan dengan menggunakan blok, kemudian format. Di bagian sebelah kanan itu ada pengaturan di line left. Jadi kita samaratakan biar sama sebelah kirinya. Ini programnya. Caranya tinggal diatur sama panah atas bawah nggak apa-apa. Turun-turunkan ini modelnya. Kita geser ke sini. Terus kemudian
nama paketnya ini, nama paketnya. Saya ngambil nama paketnya ini, paket Office. Nah ini mungkin kalau karena bentuknya seperti ini boleh ditaruh di sini, karena di sini ada objek lagi. Kita samakan di sebelah sini, kita miringkan juga. Terus kita seleksi bagian atas, dua-duanya biar sama rata. Nah, seleksi sampai dapat bloknya dua-duanya. Nah, kemudian format, pilih line, right. Nah, jadi dia nanti sama. Ini harus di rata kanan juga, jangan sampai lupanya kok nggak sama, belum di rata kanan. Nah, sekarang sama ini namanya. Berarti ini paket Office-nya bisa diperbesar. Kalau mau mengcopy ini biar cepat, Ibu tinggal menggunakan tombol kuas ya. Ini diklik, kemudian Ibu ambil kuasnya. Ini yang bikin cepat ini Bu. Kuasnya klik, kemudian klik di paket Office-nya. Nah, otomatis dia langsung mirip dengan yang ada di situ. Tinggal kita kecilkan. Nah, biar nggak lama Bu membuatnya harus diulang-ulang lagi karena tinggal merubah-rubah saja. Nah, tinggal dikasih warna yang lain. Misalkan kita kasih warna putih biar kelihatan. Nah, demikian juga yang ini, yang tiga-tiganya ini. Word, Excel, PowerPoint. Nah, sekarang ini biar sama. Ini kita kuas lagi. Klik Microsoft Word. Kuas lagi. Microsoft Excel. Oh ini belum kena semua ini. Ada yang belum kena. Klik. Berarti tepinya ini bagian tepinya. Kalau kita perbesar, coba tak perbesar. Nah, bagian tepi di garis klik. Terus kemudian kuas. Taruh di Excel. Nah, terus kemudian kita ke tepinya klik lagi. Kita kuas lagi. Kita klik. Nah, terus kita lakukan editing. Tiga-tiganya terlalu besar ini. Kurangi bersama-sama. Diblok dengan cara shift. Terus papak kiri berarti formatnya line left. Nah, dia sama di sini. Atau mau biar ada seninya boleh ini dibuat zigzag. Kalau mau seninya bagus kayak gini memang. Biar nggak kelihatan monoton. Nah, ini bisa turun lagi berarti ini. Bisa ditempelkan ke atas lagi nih, di blok, nempel, biar lebih rengket malah justru lebih ini. Nah ini biar nggak panjang, ini PowerPoint aja. Nah, tinggal ini diganti, misalkan posisinya, warnanya kita kasih warna merah, tapi glow-nya tadi kita ganti. Warnanya bukan hitam, tapi warnanya putih. Nah, garisnya no line. Nah, sekarang kita ambil kuas, klik yang ini, ambil kuas, klik yang ini. Nah, sama sekarang. Nah, tinggal informasi ini udah lengkap apa belum? Informasinya apa lagi yang kurang kira-kira tambahkan lagi di bagian ini masih kosong, Bu. Tambahkan dengan kata-kata boleh, misalkan kayak ini kita kayak membuat join us misalkan. Join no.
Nah, jadi sudah makin lengkap otomatis. Nah, sekarang ini saya anggap selesai karena ini sudah lengkap ya, dan nggak usah detail-detail banget. Kalau ini mau di-save bentuk JPEG, brosur, maka yang harus dilakukan adalah file, kemudian save as, kemudian browse, mau di mana nyimpennya. Kalau yang video 2010 langsung set tampil save as-nya. Ini agak muter-muter, ini agak masuk ke browse dulu. Nah, saya masukkan ke picture ya. Terus kemudian di bagian ini, Ibu harus ganti menjadi JPEG file interesting format. JPEG, ya ini ada JPEG. Kalau mau Ibu PDF, berarti di atas PDF hasilnya. Ini JPEG intersect format. Nah, di mana materi penelitian ini ganti promo COVID 19 namanya identik nih. Kita save sekarang. Pada saat save, karena ini ada 3 atau 4 slide tadi, otomatis dia menanyakan mau disimpan semua all slide atau hanya saat yang aktif kursornya saja atau aktif slide-nya. Kalau yang dipilih cuma 1 yang ada desainnya tadi di paling atas, berarti just this one yang dipilih, yang tengah. Nah, berarti cuma 1 tok ini yang bagian ini. Tapi kalau dipilih all, berarti ini juga ikut kesimpan ke bawah semuanya. Menjadi 1 folder. Sekarang kita cek di My Document, apa di picture hasilnya seperti apa. Saya bantu share screen nanti terus kita share. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Nah, nggak kalah keren kan dengan Corel Draw. Padahal cuman asal masang saya lebih cepat karena memang biar nggak banyak lekuk-lekuk ya, nggak ngedit-ngedit banyak. Informatif, jadi ada alamat, ada nomor HP, ada website, ada link pendaftaran. Mungkin di situ ada barcode-nya boleh, ada barcode-nya. Tuh, misalkan barcode grup atau barcode apa, boleh tambahkan. Nah, sekarang kalau mau kita posting, misalkan masuk ke Facebook, Facebook. Coba kita masukkan ke Facebook. Nah, kita coba masukin ke Facebook, klik. Kita cari filenya yang tadi di picture. Kemudian promo COVID. Kita klik open. Nah, masuk gitu kan. Tetap keren Bu hasilnya. Karena tambah kata-kata narasi di sini, kasih linknya langsung di sini juga. Link di sini ada nggak apa-apa. Tapi link biar mereka tuh ngeklik di sini kasih link juga. Nah, ini kalau Ibu mau menggunakan manfaat untuk Facebook ya kayak gitu. Terus Ibu add di orang-orang di situ yang untuk bisa di tag orang-orangnya. Tuh, jadi nanti kirim gitu. Contohnya, sampai posting ke situ. Jadi kalau di PowerPoint memang kalau mau tidak lama, ya tadi itu narasinya sudah Ibu ketik. Walaupun Ibu sudah bukan diketik di Word bukan, tapi Ibu sudah diorek-orek di buku. Nanti nama apa, orang yang persis kayak orang membuat pembelajaran. Pembelajaran nanti slide pertama saya mau ngomong apa, ditulis dulu di situ sampai beberapa baris, slide kedua ngomongnya apa intinya. Plus ada gambarnya apa? Misalkan tentang model hijab kekinian. Nah, berarti kan kelebihannya apa di situ dituangkan. Terbuat dari bahan apa kemudian. Terus nyaman ketika dipakai oleh siapa, kapan dipakai, suasananya kapan. Ya. Ada narasi seperti itu. Jadi yang manual-manual itu akan lebih memudahkan. Ibu punya coretan-coretan dulu, orek, baru disusun ke situ. Semampunya Ibu dulu, misalkan buat kotak, baru kotak polos ya nggak apa-apa.
Yang penting ada terbentuk, desain harus dimulai. Nanti lama-kelamaan Ibu melihat, desain saya seperti ini. Ibu searching di internet, contoh desain busana atau desain kursus menjahit. Nah, Ibu lihat foto-foto di situ. Jadi Ibu kalau mau mendekatkan ke desain, Ibu harus sering-sering walaupun pakai HP, search gambar brosur desain untuk bidang yang Ibu tekuni. Lama-kelamaan terpancing kok pikiran kita nanti, lama-kelamaan terpancing. Oh, desain kayak gini bagus, ini warnanya bagus kayak gini. Tuh. Jadi kalau mau diposting kayak tadi itu berarti kata-kata narasi percepatannya adalah nanti terbatas untuk misalkan kursus gratis ini terbatas untuk atau terbatas hanya untuk misalkan 20 pendaftar. Nanti kalau kita coba dengan hanya 20 pendaftar, cepet-cepetan yang tidak cepat berarti tertinggal, maka itu berarti brosur itu langsung istilahnya bisa meraih untuk menggait konsumen. Kalau 20 berhasil mencapai 20, Ibu posting lagi gelombang kedua. Nah, biar cepat-cepat lagi nanti telaten di Facebook berulang kali posting walaupun baru 10 ya, baru 10 kan masih kurang 10, Bu. Nah, bagi yang berminat silakan secepatnya menghubungi bawah nomornya karena sebentar lagi akan ditutup atau sebentar lagi akan dimulai karena peserta hampir memenuhi kuota. Hampir, nggak ngapusi, karena sudah dapat 10 gitu. Nah, kata-kata pancingan itulah yang menyegerakan orang ketika melihat bacaan itu akan segera, cepet-cepet deh, aku kok terlambat ini. Kalau sudah ada yang tiba-tiba tanya-tanya, tanya-tanya untuk mendapatkan database mereka, saya itu lebih percepatan untuk silakan yang penting sudah ngisi online dulu. Nah, ngisi online berarti mereka ngisi nomor telepon. Kita masukin ke grup nanti kayak gitu. Polanya seperti itu pengelolaannya sekarang. Jadi aktif, reaktif, kemudian pengelolaannya harus memang ngopeni banget lah bahasanya Bu, ngopeni banget dengan calon customer kita. Maunya apa itu kita bisa ngerti ke mereka itu. Satu menjadi faktor utama adalah desain, yang kedua adalah menentukan adalah kalimat copywriting-nya, yang keempat adalah penggiringan opininya itu. Promosinya itu penggiringan opininya. Jadi tidak landai gitu aja, tidak datar. Orang melihat, lah biasa ya gitu. Tapi kalau udah posting seperti itu ya, Bapak Ibu harus siap dengan tiba-tiba kalau ada orang tanya, kecepatan pelayanan itu penting sekali. Begitu kita dapat orang yang, Assalamualaikum, nah, wah ini kena ini, baru posting 3 menit apa 5 menit sebelumnya langsung ada yang cari kita. Assalamualaikum, mau tanya-tanya. Oh iya, silakan. Baik, ada yang bisa kami bantu. Langsung diladenin terus kayak gitu. Nah, berdasarkan hal-hal kecil kayak gitu, kita belajar postingan kita sejauh mana produktifnya, efektivitasnya seperti apa. Nanti belajar terus dari brosur-brosur berikutnya, sehingga Ibu tidak pernah kehilangan momen, tidak pernah kehilangan pasar. Itu. Karena paham eranya, paham desainnya, itu. Karena era sekarang berarti mungkin musim-musim apa, kata-kata tren itu kita pakai gitu. Misalkan kata-kata yang sering dipakai memang guys, halo bro gitu kan. Jadi mengerti kebutuhan bahasa-bahasa. Jadi ketika kita jualan baju, berarti kita bagaimana bahasa-bahasa orang jual baju. Orang-orang butuh baju. Kita jual rias, berarti bagaimana kata-kata orang yang sering pakai di rias gitu. Jadi mereka akan lebih familiar, lebih memahami. Jadi itu yang nanti bisa dijadikan bekal ketika di save as. Kalau bentuknya JPEG, berarti pilihnya JPEG terus save. Nah, coba sekarang saya contohkan yang banyak filenya misalkan. Yang filenya banyak, nanti hasilnya seperti apa coba. Contohnya ini ya. Ini ya Bu, ada 7 ya Bu. Sebentar, belum bisa screen. Contohnya ini ada 7 slide. Ini ya contoh saja. Ada 7 slide. Kemudian kita lakukan save as, bukan video ini, browse, ya.
ganti PDF misalkan. Saya contoh sebagai PDF. Ini jadi PDF. Nah, kalau PDF ini yang Ibu pakai mau untuk akreditasi, maka gunakanlah yang minimum size. Misalkan dokumentasi foto, gunakan minimum size sehingga pada saat diaktifkan, di-upload ke Sispena, dia sudah relevan. Jangan yang standar. Jikalau dia lebih dari 2 mega. Nah, kita masukkan ke picture, ini masuknya. Kita pakai standar publishing, kita save. Ini PDF. Nah, sekarang saya coba share screen-nya matikan, kemudian saya masukin ke PDF-nya tadi. Ini. Biasanya PDF itu identik dengan kalau kita membuat proposal nggak mau ya. Saya buka lagi, error tadi. PDF-nya kalau di share screen nggak mau ini. Nolak. Oh, ini mau ini. Jadi kalau era sekarang Bapak Ibu membuat proposal, itu di PowerPoint, aduh mati lagi nih. Itu bentuknya udah dibuat PDF. Buat PowerPoint berapa proposal dari awal sampai akhir penutup itu pakai PDF di save as PDF di PowerPoint, kemudian kirimkan ke orangnya bentuk PDF. Itu sekarang banyak yang udah pakai PDF seperti itu. Nah, coba saya buka lagi yang tadi. Tapi nyimpennya JPEG coba ya, yang tadi ini. Yang bagian ini kita simpan, save as, browse, kemudian JPEG. Tapi saya simpan semuanya. 7 slide. Apa yang terjadi nanti? Kursus online gratis ya di sini nanti kalimatnya. Atau COVID-19. Nah, sekarang saya ingat-ingat direktorinya kursus online COVID-19. JPEG interchanging format. Kita save. Berarti pertanyaan yang ada di sini jangan yang just this one, tapi all slide. Oke. Sekarang kita lihat di picture. Kita lihat di picture. Nah, di sini ada direktori yang langsung terbentuk kursus online COVID-19. Tadi yang kita save ke JPEG. Tapi semuanya, kita klik 2 kali. Otomatis slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, slide 6, slide 7. Ada semua di sini. Ini udah berbentuk JPEG. Kita slide 1, tapi ini nggak bergerak. Slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, slide 6, slide 7. Nah, begitu kira-kira biar lebih tidak meredupkan mata, mungkin tunjukkan suara Bapak Ibu semuanya. Biar saya Suaranya minum dulu. kecil. Hah? Suaranya di saya nangkepnya kecil banget. Oh, kecil ya, Bu? Masa sih? Yang lain gimana yang lain? Hilang-hilang, signal hilang-hilang. Oh. Di saya kok kecil banget ya. Tadi memang sempat satu strip internet sempat ada pesan internet
connecten ya. Unstable. Ya. Pas lagi satu strip, dua strip. Gara-garanya ada panggilan masuk, jadi suaranya kok jadi ini ya. Oh iya, mengecil ya Bu ya. Iya, jadi kecil. Nah, ya sekarang sinyal udah full lagi. Tadi udah 2 strip ya. Kira-kira bisa diterima nggak materinya, Bu? Kebanyakan nanti tak kasih slow dulu, saya minum dulu ya. Bisa, bisa. Tinggal mengulang. Nanti di YouTube-nya Ibu buka lagi. Karena itu udah harus finishing, Ibu mendesain apa, akhirnya mau jadi apa, jadi PDF, jadi JPEG, apa jadi video. Nah, masalah kalau udah bisa desain, kemudian Bapak Ibu nggak bisa, ini jadi apa nanti save as-nya, jadi filenya masih PowerPoint, nggak bisa di-upload kemana-mana nanti. Jadi kalau mau kiatnya praktis ya nanti Ibu membuat satu desain, kemudian besok kalau mau mendesain lagi tinggal di copy, Ibu rubah sedikit warna, geser sedikit kotakannya, jadi deh cepet, jadi berapa menit jadi kalau seperti itu. Pola saya seperti itu, buat di PowerPoint bisa jadi satu slide, satu desain itu untuk 10 promo ya, model-model. Gitu. Mana? Bisa untuk macam-macam. Ini. Ini. Yang penting Ibu sudah mulai bergerak mendesain, lihat-lihat di internet background-nya. Kalau memadukan warna masih susah, maka Ibu melihat background di PowerPoint saja. Taruh di belakangnya. Taruh di belakangnya. Ini harusnya ada rumahnya. Kan ini saya share ya. Ya perhatikan ya Bu. Saya Ya. perhatikan. Saya butuh desain lagi. Tinggal klik kanan, duplikat slide. Ya. Ganti background. Contohnya ini. Nah, ganti background, ganti tema, itu. Kita sudah tidak susah lagi untuk menulis alamat, menulis nomor WA, cari ikon, kan, linknya tetap, tapi temanya beda di sini. Itu temanya beda. Kita tinggal menghapus ini saja. Tadi kan temanya Office ya, programnya Office. Sekarang kursus desain, ganti desain berarti. Kita letakkan di bawah sini aja biar beda. Grafis. Kurang G. Ya. Tinggal ganti picture di sini. Nah, misalnya kayak gini. Ini ada putih-putihnya. Buang saja menggunakan color. Set transparan color. Klik di belakangnya. Dah. Kemudian kita cropping biar terlalu bloknya biar nggak terlalu jauh. Kita paskan saja posisinya biar presisi. Nah. Baru di atas ini. Cari yang lurus-lurus saja. Atau background-nya coba
Background yang keren yang seperti ini Bu sekarang Bu, yang model ada namanya untuk kayak di perumahan. Ini seperti ini nih. Nah ini seperti ini. Background keren seperti ini sekarang. Sebenarnya ini dua paduan, tapi seolah-olah kayak sama ya Bu. Ya. Atau ini dipindah sini juga nggak apa-apa ini. Selama COVID-nya dipindah di atas. Nah, joinnya juga digeser ke bagian ini. Terus ini orangnya dipindah ke sini. Jadi seolah-olah menyatu ini. Nah, sini deh. Udah punya nilai lagi sudah. Ini karena ini tadi dipakai warna ini ya kita ganti warna lain. Jangan sama misalkan. Nah, lama-lama nanti paham kok Bu, memadukan warna mana yang harus dilakukan, mana yang harus dipilih itu. Sudah beda Bu nuansanya Bu. Dari seperti ini kita rubah dengan cepat dengan dua pola tadi. Copy dan bagian ini sudah nggak diutik-utik ini. Nama-nama ini. Bisa dipahami Bu? Allah lah. Bu Dara apa ya baru Suaranya apa ya Bu? hilang-hilang, Pak. Hilang-hilang ya Bu ya? Oh, signal kali jelek. Iya, saya juga jadi pindah ke HP lagi soalnya mati. Di laptop sinyalnya jelek. Coba saya tak pindah ruangan. Saya pindah ruang ini. Sinyalnya penuh sekarang. Bagus. Saya suruh pindah ruang. Taksiba ya, Pak? Iya. Tinggal geser sedikit kayak di promosi ya gitu. Nah, sekarang bisa dilihat Bapak Ibu hasilnya dengan tadi mengedit hanya hitungan menit ya. Dengan kondisi yang sudah tadi ada alamatnya, kemudian sudah ada alamat websitenya, ada nomor WA-nya, ada logonya. Yang bikin lama kan kita nyusunnya seperti ini. Nyusun sampai jadi loh, yang lama. Pertamanya itu nyusun sampai jadi ini. Nyusun kayak gini lama. Nah nanti butuh program lagi, misalkan filenya masih punya file PowerPoint-nya, terus Ibu butuh program lagi yang lain, misalkan paket Ramadan, paket Idul Adha, atau paket liburan, paket tahun ajaran baru, Ibu tinggal otak-atik saja file-file ini, bolak-balik. Perubahannya tidak signifikan kan, cuman perubahan paling background, tema kursusnya. Ada yang menarik Pak Dedi yang bisa diambil pelajarannya hari ini? tambah memahami apa tambah makin menambah wawasan. Bagus. Ya karena ini sudah sesi akhir ya, nanti Ibu harus memplay video-video yang saya kasih kemarin. Mencoba kalau lagi santai dibuka-buka lagi. Karena kalau sudah pakai video kan Ibu bisa manut aturan Ibu. Pak Mudori tak berhentikan, pause. Nah, praktek. Hilang-hilang lagi. Ya, Pak Mudori jalan play. Nah, tahun lagi. Aku belum paham. Hentikan dulu ya gitu. Kalau seperti ini kan saya tetap jalan, Ibu nggak bisa mempause saya. mempause saya itu kalau nanti pas posisi di YouTube-nya udah. Nah ini yang menjadi yang perlu kita garis bawahi di bagian ini tadi. Bagaimana mendesain praktis dengan PowerPoint. Tuh.
tapi efektif efisien dengan tidak ribet banget ya. Kalaupun nanti Ibu mau model yang lain lagi, Ibu tinggal diduplikat lagi aja ini duplikatnya. Ini diganti hurufnya jadi kecil. Nah, model lagi. Hurufnya ganti yang kecil. Nah, sudah beda nuansa lagi, Bu. Itu. Nah, kalau ini terlalu ramai, Bu, nggak bisa ini. Kalau yang jelas jangan sampai kita terlalu ramai untuk background-nya. Jadi kita tidak terbaca bagian belakangnya. Jangan terlalu ramai dan juga jangan terlalu sepi, Bu. Background-nya nggak ada apa-apanya. Pinter-pinter memadukan warna lah pokoknya kalau seperti ini, Bu. Nah, masih tema ruangan ini. Cuman kita pindah ruang ini. Yang catnya hijau ya. Ini pindah ruangan. Tapi ini enggak nol ini. Bagian bawah aku enggak nol. Terus ini diganti, karena udah dipakai berulang kali, jangan kuning terus, Bu. Sekali diganti yang lain. Ini bawah juga jangan warna semu seperti ini terus. Coba yang nuansa lain. Seperti ini. Nah, kalau mau ini juga dikasih harga, Ibu kasih harga, misalnya ada harganya coret, ada misalkan free pendaftaran, berarti free pendaftaran, tambahkan free di pendaftaran. Ini COVID-nya nggak bisa di sini kalau seperti ini, nggak kelihatan. Ini COVID-nya di sini. Nah, ini mau diposting di status bisa, di Instagram juga langsung masuk. Kira-kira ada pertanyaan nggak Pak Dedi atau yang lain, Bu Evi? Udah cukup, Pak. Tadi Bu Mai, mana Bu Mai ini? Kemana ini Bu Delis? Ini saya masuk lagi pakai HP, soalnya pakai laptop putus. Oh, tapi bisa lihat ya Bu prosesnya Bu tadi Bu, bisa lihat. Bisa memantau prosesnya Bu tadi Bu? Enggak, tadi pas lagi ngutak-ngatik laptop. Jadi kurang begitu menyimak. Ya, tapi minimal nanti desain-desain ini masih tayang nanti di YouTube kan kelihatan. Diputar ulang besok di YouTube. Iya. Jadi tips-tipsnya seperti itu. Satu desain tapi untuk berbagai macam.
PR-nya nanti seperti ini, Ibu punya seperti ini nanti yang perlu dicari ini. Gambar-gambar seperti ini. Nah, nanti Ibu mencari seperti ini. Logo-logo yang nanti pasti sering dipakai untuk desain. Satu kali download dulu, tadi kan dipakai untuk terus-terus ini. Model-modelnya seperti ini. Nanti untuk mendukung ketika nanti misalkan daftar online, lah ini ada menu daftar online seperti ini nih. Bisa dipakai, dipasangkan di tadi itu. Daftar online-nya. Nah, ini ada tulisan promo ini. Berarti kita bisa masukin kata-kata promo itu di tadi. Coba tak buka lagi PowerPoint-nya. Insert, kita picture, kemudian di bagian tadi nah ini bisa ditambah-tambahkan nanti. Misalkan free hotspot, ya, ada tambahan itu lagi, ada tambahan ikon-ikon yang mendukung, yang bisa digunakan untuk melengkapi. Misalkan di sini klik, nah ini untuk menunjukkan pendaftaran. Ya, cuma ini belum bulat Bu, cara mengkonvert apa membuat ini jadi bulat ini belum tak sampaikan mungkin kemarin ya. Ini ada putih-putihnya ini. Kalau ini mau bulatnya putihnya langsung pas posisi ini, kita cropping tapi menggunakan crop shape ini yang oval. Di cropping ini, kalau cropping biasa atas kan untuk cropping untuk motong ini. Tapi itu kita bukan motong, tapi akan mengcrop tapi dengan menggunakan hasil akhirnya adalah oval di sub. Ini, klik. Nah, hilang. Baru kita pakai untuk cara daftar online. Taruh di sini. Tulis daftar saja. Ini diganti daftar cukup. Nah, taruh di sini. Dikondisikan, kecilkan pakai format. Sebelah kanan ini ada ukuran, kita kurangi 1,7. Nah, kita coba diperbesar dulu, dipaskan posisinya. Biar ini posisi adalah simetris. Kalau nggak mau simetris, buat simetris menggunakan kontrol panah kanan atau panah kiri yang pelan-pelan. Nah, kemudian ini biar tidak terlalu nampak datar, kasih shadow di bagian efek, picture effect. Kita kasih shadow di bagian bawah kanan. Biar ada bayangannya. Ya. Tampil beda sudah, ada tambahan itu tampil beda. Tampil beda, ditambah lagi mungkin karena ini bidangnya grafis, berarti kita coba cari logo desain grafis. Kalau video editing, desain grafis, di sini ada contohnya. Misalkan kita menggunakan logo Corel di sini. Kita klik. Nah, mungkin jamnya kita tutupi. Jadi desain. Mak keren juga itu. Tak sengaja itu. Ini. Kalau mau ditambah lagi, karena desain grafis ini adalah 2, satu lagi adalah insert picture-nya, ngambil di logo Photoshop. Jadi lebih ke arah programnya seperti apa. Kita klik, insert. Nah, taruh di sini. Nah.
Kalau kurang tepat pakai kontrol, panah kanan kiri ditepatkan, Pak. Ya ini, tepatkan. Ini naikkan sedikit, biar nggak terlalu nabrak. Ya, nampak berwibawa lagi. Nampak beda lagi. Hanya menambahkan satu icon, yang kedua, yang ketiga. Ini sudah beda. Ini tadi yang nyolok jamnya, memang jamnya kita tutup dengan logo itu pas banget ya, Pak Dedi. Nggak sengaja itu. Nggak sengaja. Pak Agus nggak sengaja itu. Tapi pas. Menutupi jam pakai logo Corel Draw. Padahal ini kalau dilihat, ini jam ini. Ya pokoknya kalau udah biasa desain, biasanya nalurinya kayak gitu. Nah. Tinggal moles-moles saja kalau seperti ini. Kalau background-nya terlalu terang, bisa diedit background-nya biasanya di sini editannya. Kalau background-nya terlalu terang. Berarti klik kanan, format background. Nah, di bagian ini ada transparansi. Kurangi. Nah, jadi lebih dominan judulnya sama objek, foto-foto atau gambar-gambar yang lain. Itu kalau kita kurangi ketajamannya. Itu. Jadi banyak variatifnya. Kalau mau dipoles-poles lagi mah ini ya, contoh kasih segitiga di pojok ini. Tarik yang pojok ini. Tetap cakep. Apalagi segitiganya ini dikasih bayangan. Pakai shadow bagian kanan bawah. Nah, tuh, jadi memang kalau sudah punya bahan untuk mengotak-atik ulang itu lebih cepat dan lebih punya gambaran daripada Bapak Ibu desain tiba-tiba nol datang masuk ke PowerPoint, mau bagaimana desainnya ini? Nah itu pertama. Tapi kalau sudah ada bahan beberapa pendukung, item ini alamat, kemudian lokasi, nomor telepon, logo-logo dan pendaftaran online, kita hanya tinggal memindah-mindah saja. Itu. Ini bisa jadi kurang optimal lagi, kita optimalkan lagi, bentuknya sudah megang handphone. Atau kalau, wah sekarang contoh, ini kalau dibentuk animasi belakangnya, berarti klik kanan, sambil lupa saya, klik kanan, kemudian insert di sini adalah from file, tapi yang animasi. File GIF. Nah ini tapi tajamnya lagi seperti ini. Nah, ini kalau di simpan video ini bergerak ini Pak, berarti Pak. Ini diganti kuning. Nggak mungkin ini warnanya sama. Ini harus kuning yang nyala, biasa nyala. Nah, kalau kita play slideshow-nya ini jalan. Nah, lebih keren kalau bentuk Z. Jadi boleh satu slide, tapi dibuat nanti di sini jangan on click, tetap di bagian transition. Ini harus on click-nya dibuang. Ini diklik checklistnya, kemudian dibuat berapa detik. Misalkan mau dibuat 10 detik. Nah, nanti begitu di play dia langsung 10 detik selesai. Itu keren Bu, seperti ini. Ya. Pak Agus menelang ada gambaran nggak? Pak Agus.
Kira-kira anteng semua karena lapar apa karena ini saking banyaknya materi hari ini dibruke semua jadi satu. Aduh. Ya mengingatkan kalau desain grafis itu memang panjang. Kan Ya. selama ini simple-simple tapi begitu didalami ke dalam, oh ternyata banyak fasilitas yang mungkin sampai saat ini, ya mungkin banyak selain saya juga banyak master-master PowerPoint, tapi saya nanti teman-teman bisa membandingkan sejauh mana sampai jauh detail sampai kebutuhan sampai ke ranah kursus kita. Kalau misalkan mereka orang desain tapi kebetulan orang luar, bukan orang lembaga kursus, mungkin akan lebih tidak relevan dengan kebutuhan kita. Cara membuat brosurnya juga brosur biasa. Tapi kalau kita orang-orang kursus kebetulan misalkan kayak kita membuat website, kebetulan yang membuat website bukan orang-orang lembaga kursus, orang luar, hasilnya juga akan beda. Itu. Sama dengan desain kayak gini. Kita ngerti ada paket-paket kursusnya seperti apa, cara membuat menarik customer seperti apa, itu kita ngerti ya. Ini kalau seperti ini joinnya jangan di sini joinnya. Joinnya jangan di sini. Nah, tepat pengen di sini. Nah, di sini ya. Kalau ini berarti ini nggak usah pakai ini, nggak apa-apa ini. Nggak usah pakai logo misalkan. Atau ini joinnya mau ditaruh di bawah. Biar nggak terlalu, karena ini udah identik dengan nanti pergerakan-pergerakan yang di situ, jadi nggak usah terlalu rame. Nah, di sini malah pas. Joinnya tadi taruh di mana ini? Nah, ini joinnya harusnya taruh di sini. Tapi ini kok di belakang. Tampilkan ke depan dengan cara klik kanan. Kemudian bring to front. Biar dia depan. Nah, udah. Ini lebih dominan ke arah tayangan. Orang melihat, klik pakai HP. Kita harus coba pakai HP nanti begitu save. Nah, berarti ini save video nanti nih. Nah, coba kita save video. Saya save ulang lagi jadi video 1. Save video. 1 slide. Nah, yang lain tak hapus, berarti saya yang lain tak hapus semua. Coba satu desain saja. Nah, satu desain saja ini. Kemudian saya save sekarang bentuk video. Oh, tapi diatur dulu, Ding, ininya. Belum di setting ini. Nah, kalau dibuat video harus tertib ini. Animasinya harus di setting dulu. Nah, ya gitu dulu. Arahnya dari mana, masuknya. Nah. Animasinya ini harus disetting. Jangan on click tapi with previous. Gratisnya juga sama, dikasih fly terus tapi dari kanan ke kiri masuk. Nah, sama-sama jangan on click with previous. Ini di atas ini kursus online itu keluar 5 durasinya 5 ini. Coba kalau ini 5 di bawah 5 nanti keluarnya bersama-sama. Kita tambahkan ini 10. 475. Coba nanti kita play. Hasilnya seperti apa? Nah, gantian itu. Jadi nggak bareng. Kalau mau dilamakan lagi, ditambahin lagi. 1. Nah, ini 1. Terus desain grafis sama logonya keluar bareng. Berarti kita buat float in keluar bareng. Terus kemudian with previous ya. Durasinya berarti kita buat 150. Terus COVID ini float in lagi. Terus with previous lagi. Berarti 150 dipakai kita 2. Coba kita play hasilnya. Nah, semua pada posisi pergerakan. Daftar online-nya kita buat add animasinya. Nah, itu goyang-goyang yang apa yang kira-kira yang. Nah, itu ada lip. Nah, goyang-goyangnya. Jadi ini khusus daftar online-nya biar kelihatan fokus. Lihat daftar online-nya,
kita buat tebal dulu ini, tebal. Ini tetap, ya. Terus kemudian aturan mainnya di format untuk animation pen-nya. Ini masih on click. Keluar tak ganti add, tapi yang post. Tapi ini diatur start with previous sampai keluar slide selesai dia baru berhenti. Jadi di sini repeatnya dibuat until end of slide. Oke. Jadi selama ini juga sama dibuat lip juga sama, boleh ditambahkan biar join us-nya nyala terus kayak gitu. Terus tetap sama dibuat start with previous. Efeknya juga sama, timingnya setelah selesai slide-nya baru gerak. Nah, berarti ini sudah lengkap semuanya. Kita slide, coba kita lihat. Nah, join no, mute. Nah, itu kan bawahnya. Tinggal coba saya kasih di sini musik. Ya. Kasih musik. Musiknya kedengaran nggak, Bu? Pak Agus dengerin musik nggak? Dengar. Musiknya denger ya? Ya, ada. Oh, Ada ya. kok. Nah, ini saya lupa tadi bagian slide-nya ini belum diatur biar biak keluar zoom. Coba yang zoom, mana zoom? Zoom ini. Atau dari kanan ke kiri aja nih. Push. Zoom out bagus, Mas. Zoom out ya, mana zoom out? Atau cover book juga bisa itu. Mana sih? Selera sih. Iya. Ya, karena ini cuma satu, jadi kan slide-nya nggak kelihatan perpindahannya. Nah, ini on click 10 detik gitu ya. Coba dikondisikan play-nya. Saya save video coba sekarang. Save, export. Kalau video export, create video. Nah, kita pilih coba MP4 langsung coba. Kita ke picture. Karena satu biasanya cepet ini. Kalau satu praktis berarti cuma satu, enak banget ini. Atau 3 slide lah minimal. Nah, mungkin kalau seperti ini Pak Agus bisa membayangkan nanti mungkin hal-hal kayak gini yang mungkin teman-teman saat ini memang harus pelajari. Iya. Keunikan di lembaga kursus kita harus munculkan sekarang. Ini bisa berlaku untuk semua, mau menjahit asal dia punya gambar-gambar pas dia kerja atau apa, dibuat konten, setelah pelatihan mereka ada penyaluran, kerja di mana, itu dibuat kayak gitu. Jadi orang makin yakin ketika masuk ke lembaga Bapak Ibu udah paham, oh ini alurnya seperti ini. Karena sekarang tetap lebih dominan itu adalah konten. Kalau cuman ini nggak terlalu menarik ini, yang harus sering kita otak-atik adalah kontennya. Nah ini kan, coba sekarang di Facebook juga banyak banget kan promosi-promosi itu yang Anda pengen bisa animasi, kayak gitu kan.
setengah 11 ya Pak. Tadi mulai jam setengah 9. 9. Ya 2 jam ya. Ya sedengan. Kalau saya sih makin asik main kayak gini malah nggak suka, susah tidur kalau ini. Mesti pulang masih mau ketik lagi nanti. Ya, ini udah terakhir nih, materi terakhir. Ini udah ada musiknya, ada tampilan-tampilannya oke. Sederhana kok ini, nggak pating ini, istilahnya pergerakan desanya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu ramai. Ya, kelekak-lekukan juga banyak. Udah sederhana. Jadi bagi pemula mungkin sedengan kayak gini. Tapi yang bikin keren adalah pergerakan animasi yang memang dari sana itu yang gerak-gerak itu tadi. Ini agak lama karena ada musiknya, Pak. Iya. Karena bebannya kan beda. Kalau cuman non musik udah selesai. Nah, ini sinyal di sini ternyata full ya. Saya pindah ke ruang ini agak full. Bu Evi, anaknya lagi praktek apa gimana itu? Apa sudah tidur? Anaknya Udah tidur. Iya, besok lihat video. Besok lihat videonya ya Bu, praktekinnya Bu. ngelihat di YouTube. Iya. Nah ini udah selesai nih. Sekarang saya coba. Nih. Kelihatan nggak, Bu? Belum muncul. Kelihatan nggak, Bu? Belum muncul. Oh, belum muncul ya? Oh, ini tadi belum diganti share screen-nya. Balik. Iya. Tapi ini tadi yang bikin lama durasinya, ini kayaknya musiknya karena terlalu panjang ini. Iya. Harusnya musiknya dipotong dulu tadi. Tapi nggak apa-apa, nanti dikondisikan. Ya, contoh aja nggak apa-apa. Iya, iya. Nah, harusnya segitu ya, Pak. Bunyi nggak musiknya, Pak? Ada. Oh, tadi siang saya play kok kecil ya suaranya ya? Nggak bunyi-bunyi, sekarang bunyi ya? Ya, kayak gitu, Pak. Kelihatannya ya kalau ini diperdalam lagi sampai menguasai ya enak ini. 2 slide lah, paling enggak ini daftar promosi. Yang kedua adalah mungkin nanti informasi apa yang lain lah. Paling enggak minim 2 slide. Untuk pergerakan sih. Tuh. Ya, begitu dulu setelah materinya ya. Sudah save video, sudah PDF, JPEG, kemudian ngepost. Ini juga di posting ke ini jangan kayaknya nggak kepotong ini kalau di posting Google Business. Nggak kepotong. Nah, saya nyoba kanan kirinya udah masuk ya nih. Google Business, kemudian nah ini kalau status kayak gini enak Pak, kayak gini Pak. Masuk status dengan ini pergerakan ini paling nggak ada 30 detik ini. Itu. Dan nanti harus ditelatani seperti itu. Sekali bergerak promonya status Instastory, semuanya di Messenger dan lain-lain serang semuanya. Itu. Ada prosedur seperti ini. Pokoknya kalau yang sifatnya online sekarang itu memang bisa dimainkan. Walaupun kita cuma promosi kursus gratis, tetapi nanti dia ujian bayar misalkan.
ya masuk asal pendaftarnya bisa mencapai 50 orang, sebenarnya tetap ada pemasukan. Daripada kita nulis kursus sekian tapi nggak ada yang daftar atau mungkin cuma 5 gitu kan. Tuh. Kita coba bagus besok ini. Kursus gratis. Nah, ini langsung tak pakai besok ini. Tak tambah sedikit, tak pakai, tak posting ini. Sekalian buat ini. Buat tapi ditunggu Ibu Nurita, ditunggu Ibu Evi ya. Ya. Gitu ya, sementara materi pada malam hari ini. Kalau saya tanya mau ada pertanyaan, kayaknya saya jawab enggak ini. atau bagus mau sharing sebentar, bagus. Bu Evi, Ya, mungkin sharing sebentar aja. Materinya menarik. Jadi saya baru melihat mengikuti sekali ini sudah paham lah artinya. Arahnya ya. Memang kuncinya itu kalau saya sih memang mungkin PowerPoint sudah pakai ya. Jadi memang kuncinya kalau bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali ke PowerPoint itu memang tadi Mas sudah disampaikan artinya harus punya data dulu, storyboard-nya istilahnya Mas ya. Iya. Jadi apa yang mau ditulis di naskah PowerPoint itu memang harus disiapkan dulu. Jadi biar nggak kelamaan. Terus tadi juga dicontohkan ini icon-icon. Jadi temanya apa juga harus dicari. Gambar-gambar yang dibutuhkan apa saja. Baik yang format video, format JPEG, format macam-macam itu memang itu sangat mempermudah. Makanya tadi Mas Mudari dengan kecepatan hanya mungkin sekitar 5 menit selesai karena stoknya sudah siap semua. Nggak ada yang harus download nunggu ya. Iya, logo, icon-icon dan sebagainya itu memang sudah disiapkan. Jadi memang kuncinya di situ memang. Tapi yang tidak kalah mahal ya idenya itu ya Mas ya. Iya. Walaupun stoknya punya tapi pas ide yang nggak ada masih bilang ya tetap 1 jam nggak selesai itu. Nah itu Mbak Nuki nyala itu Mbak Nuki. Itu nyala itu laptopnya. Ya. Sama ini juga. Jadi kita harus sering banyak melihat desain-desain yang beredar di internet itu sebagai inspirasi kita. Ya, pancingan ya Pak ya. Betul ya. Karena kalau kita pengalaman saya memang kalau pada saat desain itu jangan paksakan kalau pas kita nggak ada ide jangan paksakan desain nanti ambiar itu. Iya. Cuman yang awalnya bagus. Datar hasilnya Pak. Mau ngedit ya Mas ya, mau ngedit tapi malah jadi ambiar itu karena tadi ada benar nalur itu betul sekali. Orang desain itu nalurnya kalau nggak jalan nggak bisa sesuai dengan passionnya. Nah, gitu. Iya sering saya juga duduk begitu mau desain kok ya blank ya nggak dapat apa-apa ya. Enggak. Cuman utak-utik tulisan geser kok nggak ada mute-nya lah. Ditutup besok malam-malam habis sahur dibuka lagi ting dari atas ting. Nah, iya. Langsung jadi brosur. Pas jadi video, besok pagi udah diposting ya. Memang kadang-kadang seperti itu ya kalau. Iya. Ya semoga teman-teman ini harapannya ya walaupun cuma 3 pertemuan ini kan harusnya memang sampai kalau bagus memang sampai ya 4-5 lah paling enggak dan ada praktek-prakteknya sih kalau memang mau optimal seperti itu. Tapi ini sebagai langkah awal lah dengan teman-teman udah bisa ketemu seperti ini. Besok kayaknya kalau mau say hello ke Bandung tinggal cus beli tiket berangkat gitu. Siap, ayo. Tak temeni. Iya, Mbak Nuki ya. Siap cus beli tiket kereta langsung cus berangkat. Sore sampai. Jadi yang lama itu sebetulnya di PowerPoint itu pada saat mengatur ini animasi per item tadi. Iya. Itu memang karena apa? Per detik dia harus keluar, habis itu dia keluar. Nggak boleh sama detikannya. Kalau sama, biar keluar semua bareng-bareng detikannya. Ya, sama urutan-urutannya itu kalau kebalik-balik juga nanti hasilnya nggak cantik gitu. Misalkan pengalaman logonya keluar dulu, malah juga belakangan itu kan. Ya, pokoknya nanti harapannya suatu waktu lah mungkin teman-teman bisa kumpul bersama dalam momentum acara apa, silakan biar saya mantap ya melihat praktek Bapak Ibu semuanya di ruangan kayaknya marem banget lihatnya. Insert picture sudah. Yes. Oke, gini kan insert picture. Bapak Ibu masih kemana-mana ini.
Controllingnya yang jelas kalau seperti ini controllingnya. Ya, Kalau di ruangan ya. kan saya bisa melihat satu-satu, oh dia punya basic, oh dia ternyata lama untuk menatanya, oh dia ternyata bisa nata layoutnya bisa ketemu. Itu nanti terpampang nyata banget kelihatan kalau ada benih-benih. Waduh, bahasanya keren ini. Kalau ada benih-benih desain. Ya. Gitu ya Mbak Nuki? Ya suaranya, buka dulu suaranya. Nggak ada suaranya. Suaranya saya sebentar tak tutup. Dari sini coba sebentar. Udah. Udah, sekarang udah keluar, Mbak. Iya. Ini udah terakhir, nanti ini ya bisa dikembangkan lagi ya suatu hari nanti. Syukur COVID segera berlalu. Karena sebenarnya kalau situasi seperti ini bagusnya memang perbanyak konten, serangan-serangan dilakukan sekarang untuk mungkin pasca lebaran, untuk penghidupan pasca lebaran itu harus ya. Serangan-serangan ini promosinya untuk penghidupan habis lebaran kita harus mau ngapain itu. Saya sudah merancang berbagai macam beberapa segmen pasar yang mau saya akan sasar itu untuk masuk ke pasca lebaran. Nah, teman-teman kalau bisa memperagakan sekarang, seminggu lagi atau mungkin apa itu bisa di post karena post itu juga berjalan terus nanti diangkat-angkat lagi ke atas. Jadi kan tetap ada promosi-promosi kita. Kalau Zong nggak mempromosikan sesuatu ya habis lebaran ya Zong kuadrat ya Pak Agus. Nah, mulai sekarang harus bergerak memang. Mulai post hal-hal kecil, rutinitas jam-jam tertentu, apa habis sahur, apa habis buka, orang pegang HP, luncurkan promosinya itu. Kadang-kadang saya hanya posting brosur juga misalkan kayak misalkan postingan kayak ini di Bandung lagi ada live nih. Nanti loh tempat saya mana Mas? Tempat saya kapan? Nah, itu kan memancing orang juga ketemunya. Jadi memang harus rutin-rutin karena memang bahasa mereka itu bahasa marketnya sekarang seperti itu. Wayah-wayah buka HP kapan itu. Gitu ya Mbak Nuki dan teman-teman yang lain. Sementara apa yang saya sampaikan sampai sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir dan apa yang terjadi kendala itu bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Dan materi yang saya berikan dari 3 pertemuan ini bisa mengubah mindset, kemudian mau ada peralihan dari awalnya tidak punya konten, bisa membuat konten minimal itu, ada upaya untuk belajar. Tentu saya banyak kesalahan selama mendampingi 3 sesi ini, tetapi saya sebagai narasumber mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Mbak Nuki mau menyampaikan sesuatu ya. Mungkin saya tutup dulu pembelajaran pada malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Nuki kalau mau menyampaikan. Ya nih, lagi ngecek laptop nih. Nanti sertifikatnya menyusul ya Bu? Nanti sertifikatnya menyusul. Ya. Saya kirim ke email masing-masing. Nanti tetap bertahan di grup ya Bu ya nanti ya. Bahwa nanti ada informasi apa, tak kasih informasi contoh-contoh konten yang sudah jadi biar Ibu bisa duplikat ya. Bu Evi nanti anaknya suruh praktek buatin gitu. Itu sementara Bu Nuki sudah pamit. Saya kira Mbak ada sepatah kata. Persiapan sahur loh Mas. Iya. Silakan Bu, Bapak Ibu kalau mau pamitan saya tak ngobrol sebentar sama Pak Agus. Ya, Oke, sampai ketemu. Ya, sampai ketemu ya Bu Evi. Ya. Makasih. Makasih Bu Rita, Pak Dedi, makasih ya. Sertifikat nanti kita email sertifikatnya. Silakan monggo kalau mau live ya.
Bagaimana Pak Agus, kira-kira bayangannya memungkinkan nggak untuk tayang di Jogja? Memungkinkan. Jadi dengan polanya dengan saya hampir sama, Mas. Cara memberi materi. Antisipasi dan lain-lain ya. Iya. Jadi yang kita butuhkan sekarang itu kan teman-teman rata-rata